Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Alikmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini aku tambahin backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik bitnya kalian bisa cek di deskripsi. Nah, kalau udah langsung aja di sini kita tambahin satu foto di awal. Kalau dari sini kalian bisa panjangin sampai detik 02.18 dan kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek namanya upin ataupun tilas. Klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Kalau udah kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di move auto transform, kalian cari yang ombak ambing. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Kalau udah di frekuensi, kalian bisa atur jadi 0,50 Hz. Di magnitude-nya kalian biarin. Kalau udah kalian bisa kembali. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di move auto transform lagi, kalian cari yang ayun ataupun swing. Klik yang pengaturan standar, lalu di frekuensinya atur jadi 0,30 Hz. Setelah itu di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, lalu kalian ubah jadi min ataupun negatif 2,0 derajat, lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 2,0 derajat. Kalau udah kayak gini kalian kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek dan kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya buram gerak ataupun motion blur. Kalau udah ditunya, kalian kasih keyframe detik 02.10, kalian ubah jadi 0,00, lalu yang di akhir ubah jadi 3,00. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur lagi, kalian cari efek yang namanya linear strike. Klik yang pengaturan standar, lalu di kekuatannya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,07. Setelah itu kalian kasih keyframe detik 02.10, ubah jadi 0,00. Lalu kalian masuk di petakan keyframe, kasih kurva 3 fullin ke atas. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak. Nah, kalau udah kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang copy background. Nah, kalau udah kayak gini kalian bisa langsung aja kembali lagi dan kalian klik tambahkan efek, masuk di prosedural, kalian cari yang garis-garis, klik yang pengaturan standar, lalu di jumlahnya ubah jadi 13,3. Kalau udah kalian masuk di lebar, ubah jadi 0,14. Di sudutnya ubah jadi 0, lalu di tahap kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,00, lalu yang di akhir ubah jadi 10,80. Lalu di warnanya ubah jadi hitam, di smoothingnya ubah jadi 0,042. Kalau udah kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik titik 3 yang ada di kanan atas, klik yang straight to screen. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 02.18. Setelah itu kalian masuk di efek, klik yang garis-garis, masuk di tahap, geser keyframe-nya sampai di akhir. Kalian masuk di awal video lagi dan kalian klik tanda plus, klik yang garis kecil kayak gini, masuk di move dan transfer bagian kedua, atur jadi 45 derajat. Kalau udah kalian bisa tempatin di mana aja terserah kalian. Nah, setelah itu kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek. Kalau udah kalian masuk di ulangi, kalian cari yang pengulangan sebaran. Lalu di jumlahnya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 9, kasih keyframe di akhir, kalian ubah jadi 30. Nah, setelah itu kalian masuk di radius, ubah jadi 2000. Kalau udah kalian bisa masuk di evolution dan kasih keyframe di awal, kasih keyframe di akhir, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 5,00. Lalu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva keempat dan kalian atur kayak aku. Kita geser yang bawah sama atas agak ke tengah. Kalau udah kalian kembali. Nah, kalau udah kayak gini kalian kembali dulu dan kalian panjangin bersegi panjangnya sampai detik 02.18. Klik efek, masuk di pengulangan sebaran, masuk di jumlah, geser ke belakang. Di evolutionnya geser ke belakang. Kalau udah kalian langsung aja kembali, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya peta pemindahan.
Nah, setelah itu di sini offsetnya yang X atur jadi min 5 dan yang Y ubah jadi 95. Kembali lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di prosedural, kalian cari yang blokir the raw. Kalau udah di ukurannya ubah jadi 1,0, masuk di kekuatan ubah jadi 0,170. Di monokromnya kalian aktifkan. Kalau udah kalian langsung aja kembali, dan kalau udah kayak gini kalian bisa tambahin satu foto lagi di detik 02.18. Kalau udah kalian bisa panjangin sampai detik 04.15. Lalu kalian potong di detik bit yang kedua, klik yang foto awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Setelah itu kalian potong-potong foto yang belakangnya, masuk di potongan ketiga, lalu kalian balik secara horizontal. Kalian tambahin satu foto lagi. Kalau udah panjangin sampai detik 16.10, potong detik bit yang kedua, klik foto yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Lalu kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu detik bit yang kedua atur jadi 1200 px. Kalau udah gini, kalian kasih keyframe di belakangnya lagi, atur jadi 1400 px. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva yang ketiga, kalian naikin segini, lalu kalian salin kurva dan kalian tempelin di kurva-kurva selanjutnya. Kalau udah kalian bisa langsung kembali dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit, tambahin satu foto lagi. Setelah itu kalian panjangin sampai detik 8.05, potong detik bit yang kedua, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu detik bit yang kedua terjadi 1200 px. Lalu detik bit yang ketiga terjadi 1400 px. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva, kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian kembali dan masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 0 derajat. Kalau udah kalian masuk di detik bit yang kedua, atur jadi min 5 derajat, selanjutnya atur jadi 5 derajat. Masuk di pertengahan keyframe, kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Tambahin satu foto terakhir, lalu kalian langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit. Lalu kalian fokus di bagian kiri, kalian klik yang agak lama 4 foto yang paling atas. Lalu kalian klik yang di bagian atas yang kotak segitiga lingkaran itu. Setelah itu kalian bisa masuk di detik 02.18, klik foto yang atas, masuk di efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi ruap, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas. Klik yang pengaturan standar, lalu dipotongnya kasih keyframe di awal, biarin jadi 1,000, lalu yang di akhir ubah jadi 1,700. Mirrornya kalian aktifkan dan kalau udah kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang ketiga. Kalau udah kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Di exposure-nya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, lalu yang di awal ubah jadi 1,50. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang motion blur taburan gerak. Lalu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombak ambing ataupun oscillate, klik yang pengaturan standar. Sudutnya biarin jadi 45 derajat, masuk di frekuensi ubah jadi 5,50 Hz. Di magnitude kalian kasih keyframe di tengah, biarin jadi kalian ubah jadi 0, lalu di akhir kalian ubah jadi 0, lalu yang di awal ubah jadi 500. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva yang ketiga flin ke atas, yang horizontal kalian geser ke samping. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi ruap, kalian cari efek yang namanya turbulent displace, klik yang pengaturan standar. Lalu di offsetnya yang bagian X kalian bisa atur jadi 64. Di kekuatan kalian kasih keyframe di awal biar jadi 0,250, lalu yang di akhir ubah jadi 0,000, masuk di pertengahan keyframe. Setelah itu kalian kasih kurva yang kayak gini. Kalau udah kalian langsung aja kembali, masuk di evolution, kalian atur jadi 6,42.
Kalau udah kalian 4,62, kalau udah di bawahnya klik yang XY, masuk di skala, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,50, lalu yang di akhir ubah jadi 2,00. Lalu kalian scroll ke bawah, masuk di oktav, ubah jadi 1. Setelah itu kalian bisa kembali salin efek, lalu kalian tempel efek di foto bawahnya, lalu kalian masuk di efek upin, kalian hapus keyframe buat potongnya yang di akhir, tempelin di foto-foto tumpuk selanjutnya, yang di atas kalian tempelin, di bawah kalian tempel tapi kalian masuk di efek upin, keyframe untuk potong yang di akhirnya kalian hapus. Sama juga di foto yang ketiga ini, yang di bawah masuk di efek upin, hapus keyframe yang di akhir. Kalau kayak gini, kalian bisa masuk di foto detik 03.08, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek namanya upin ataupun tiles. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian kembali klik foto tumpuk yang di bawahnya, klik efek, kalian salin efek, lalu kalian tempelin di foto belakangnya. Nah, setelah itu di sini kalian hapus efek upin, ombak-ambing sama turbulent displace, dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari yang ombak-ambing ataupun oscillate. Nah, ini di sudutnya kasih keyframe di awal ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian kasih juga keyframe yang di akhir ubah jadi min ataupun negatif 90,0 derajat. Kalau udah, kalian bisa masuk di frekuensi, ubah jadi 1,00 Hz. Masuk di magnitude, kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, lalu yang di awal kalian ubah jadi 120. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi, kalian cari efek yang ayun ataupun swing. Di frekuensinya ubah jadi 1,00 Hz. Lalu kalau udah di sudut 1, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi min 3,0 derajat. Lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Kalian geser ke belakang, masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal. Biarin kalian ubah jadi 3,0 derajat. Lalu yang di akhir ubah jadi 0,0 derajat. Kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang ketiga, masuk di sudut 1, kasih kurva yang ketiga. Lalu kalian kembali dan kalian salin efek, lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya, kecuali efek yang ada di dalam grup ya teman-teman. Kalau udah kayak gini semua, kalian klik yang grup 1, klik yang edit group, lalu kalian klik foto yang awal, klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya upin. Nah, dipotongnya kasih keyframe di awal, biarin jadi 1,00 sama di akhir. Lalu di tengahnya ubah jadi 0,080. Kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertahanan keyframe yang awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, yang akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Mirrornya kalian aktifkan dan kalian kembali klik tambahkan efek, kalian tambahin efek yang paparan gamma. Kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00, lalu di awal ubah jadi 1,00. Lalu kalian kembali dan kalian salin efek, setelah itu kalian tempelin di 3 foto yang belakangnya. Nah, kalau udah kalian tempelin semuanya, kalian langsung aja kembali dan kalian masuk di grupnya, kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari yang upin, mirrornya kalian aktifkan, kembali dan kalian klik tambahkan efek, kalian tambahin efek yang ayun. Setelah itu di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz. Di sudut 1 ubah jadi min 2,5 derajat. Kalau udah, kalian masuk di sudut 2 terjadi 2,5 derajat. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di foto transform, kalian cari yang ombak-ambing ataupun oscillate. Di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Di frekuensi ubah jadi 1,03 Hz atau 1,05, terserah kalian. Masuk di magnitude ubah jadi 30. Kalau udah di sini, kalian klik titik 3 dan kalian salin efek, lalu kalian kembali tempel efek. Di sudutnya ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di frekuensi ubah jadi 0,52 Hz. Lalu di magnitude-nya biarin jadi 30. Setelah itu kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari motion blur atau buram gerak. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian masuk di awal video, klik tanda plus, klik yang kotak, lebarin satu layar. Lalu kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari yang salin latar belakang atau copy background.
Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma. Nah, di gamanya ubah jadi 0,600. Lalu kalian kembali dan kalian gandakan satu layar, klik yang bagian atas kalian geser ke bawah, klik yang bawah, di paparan gamanya kalian ubah jadi 0,500. Kalau udah, kalian langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang namanya saturasi ataupun semangat. Klik yang pengaturan standar, di saturasinya ubah jadi min 100,0 derajat. Di vibrance-nya kalian biarin, kalian kembali, lalu kalian masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang screen. Kalau udah kayak gini, kalian klik tanda plus lagi, klik kotak, lebarin satu layar, lalu kalian ke bawahin sampai di bawah sendiri. Lalu kalian klik efek, klik tambahkan efek, masuk di line-nya, kalian cari yang salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari yang pertajam ataupun sharpen, klik yang pengaturan standar. Nah, di sini ubah jadi 0,80. Lalu di radiusnya kalian bisa atur jadi 1,9. Setelah itu kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan gamma. Setelah itu kalian masuk di exposure-nya, ubah jadi 0,30 atau 0,30. Lalu kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Nah, di Gaussian blurnya kalian biarin jadi 0,150, kalian kembali masuk di blending dan opacity, klik yang gelapkan, klik yang multiply. Kalau udah kayak gini, kalian bisa panjangin ketiga persegi panjangnya ini sampai di akhir video. 1, 2, dan ketiga. Ini nggak boleh kayak ketuker posisinya. Kalian bisa cek dulu. Nah, di sini ada yang kelupaan. Kalian masuk di detik 4.01, klik yang efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi uap, kalian cari efek yang namanya lengkungan gelombang. Klik yang pengaturan standar. Lalu di sini untuk tahapnya kalian kasih keyframe di awal, biarin jadi 0,00. Lalu yang di akhir ubah jadi 1,66. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, klik kurva 2, fullin ke bawah, masuk di sudut, biarin jadi 0,0 derajat, di jaraknya ubah jadi 18,2. Kalian atur jadi 18,0 juga nggak apa-apa. Masuk di magnitude, kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,0, lalu yang di akhir ubah jadi 8,0. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva yang kedua, fullin ke bawah. Nah, jadi kayak gini. Kalian bisa salin efek dan kalian tempelin di detik 05.26 dan juga di detik 07.20. Yang di sini kalian nggak harus tempelin juga. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, jadi proses ekspornya udah selesai. Langsung aja kita cek hasilnya. Jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih udah nonton videoku dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.